wisatawan mancanegara, jadi artinya dari luar. Jadi biasanya pendakian itu bisa ngelihat air terjun, kemudian pemandian air panas, kemudian ada pendakian Welirang Arjuna. Biasanya orang yang ke Bromo Tengger Semeru, biasanya kalau melimpah kuotanya nggak cukup, biasanya lari ke Arjuna Welirang. Dari keempat lokasi ini yang masuk ke tingkat internasional sing pundi niki sing dibiji. Jadi semuanya itu yang 4 itu yang Arjuna Welirang, makanya judulnya Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru Arjuna. Nah, jadi ini 3 yang dinilai oleh PB UNESCO tadi bahwa itu ditetapkan sebagai cagar biosfer untuk 3 kelola tadi, sosial, lingkungan dan ekonomi. Jadi sebagai contoh tadi, pakai mana pendapatan kayak di Taura tadi. Itu 70% masuk ke provinsi, 30% masuk ke kabupaten kota. Sebagai contoh tahun kemarin kita mendapat termasuk ya contohnya tadi kan biasanya keuangan itu masuk pemerintah, kemudian dialokasikan ke proyek membangun jalan desa, kemudian jalan brown catering dan sebagainya. Jadi sebagai contoh di Taura pendapatannya 1,8 miliar itu 30% masuk kabupaten kota. Kan gitu. Jadi ada 6 bulan kabupaten kota termasuk Bromo Tengger Semeru, termasuk yang tadi perhutani. Perhutani itu menjual kayu itu 20% masuk pusat, 6%-nya ya, jadi Mama katakan Jati 3 juta sekian, 6% itu menjadi haknya pembangunan. Jadi 20% dari 6% itu masuk pusat, 16% masuk provinsi, 32% masuk kabupaten kota, sehingga sebetulnya pembangunan itu bergulir gitu kan gitu. Jadi tidak hanya kalau masyarakat tadi ada yang menelpon menanyakan bagi hasil pendapatan, dipersilakan bertanya di kabupaten masing-masing. Iris-irisannya wis nduk kono, digawe apa, gak usah ngamuk-ngamukan. Sudah bukan saatnya. Kita terlalu euforia gontok-gontokan. Gubuk rembuk hadir adalah untuk menata peradaban. Nek ono masalah gak usah salah-salahan, tapi digoleki masalahnya penyelesaiannya. Masih ada segmen selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan bagaimana hidup di hutan, memanfaatkan hutan yang aman. Dari Jawa Timur, untuk Indonesia kita teriakkan, makmurnya desa. Kayaknya negara.